Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil kerja sekaligus diskusi dari kelompok kami mengenai epistemologi, teologi Islam, Fazlur Rahman, dan Naqwib Al-Atas. Dengan anggota kelompok yaitu yang pertama, ada Ahdit Yahya dengan NIM 205211305, yang kedua Sidik Dwi Prasetyo dengan NIM 205211306, yang ketiga ada saya sendiri Ersiana Riyandani dengan NIM 205211307, yang keempat ada Adilia Apriliana dengan NIM 205211308, dan yang terakhir ada Sartika Dewianti dengan NIM 205211309. Untuk pembahasan berikutnya akan dibahas di slide berikutnya. Di slide yang berikutnya, pada presentasi dari kelompok kami ini akan membahas ada 4 subpembahasan, yaitu yang pertama mengenai sejarah epistemologi Islam, yang kedua mengenai epistemologi dalam pemikiran Fazlur Rahman, yang ketiga mengenai epistemologi dalam pemikiran Naqwib Al-Atas, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk penjelasan yang pertama akan dibahas pada slide berikutnya. Pertama akan membahas mengenai sejarah epistemologi Islam. Dinamika epistemologi dalam pemikiran keagamaan di dunia Islam telah berlangsung sejak periode klasik, sekitar tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi, dan periode pertengahan pada tahun 1250 Masehi sampai 1800 Masehi, dan periode modern 1800 sampai sekarang gitu. Periode perkembangan pemikiran modern sebagai periode ketiga itu dipandang sebagai periode kebangkitan kembali umat Islam setelah tenggelam selama berabad-abad atau selama di abad pertengahan gitu. Namun dengan demikian, kehadiran modernisme ini telah menyebabkan respons yang beragam dan memunculkan ketegangan di antara umat Islam gitu. Dengan adanya modernisasi di segala bidang di berbagai negara, seperti Mesir, yang telah memasuki masa liberal atau liberal age, paham liberalisme telah tumbuh mekar, yang mengakibatkan munculnya sejumlah gagasan tentang pemisahan antara agama, kebudayaan, dan juga politik. Nah, dengan berkembangnya pemahaman liberatif di Mesir ini, lahirlah yang disebut dengan An-Nahdhah atau Renaissance, yang kemudian melahirkan beberapa tren pemikiran. Nah, yang pertama adalah tren pemikiran ke arah tradisionalisme. Ini disebut dengan the Islamic trend atau kecenderungan pada Islam. Pandangan ini dimulai sejak pengajaran-pengajaran Ibnu Hanbal yang mengalami keberhasilan puncak melalui Muhammad Ibnu Abdul Wahhab pada tahun 1703 sampai 1993. Yang kedua ada kelompok the Scientific and the Rational Scientific and Rebel Trend, atau bisa dibilang sintesa secara rasional ilmiah dan juga pemikiran bebas. Nah, kelompok yang berusaha memadukan antara Islam dan kebudayaan Barat ini diwakili oleh Qasim Amin, Ali Abed Rozik, Toha Hussein, Lutfi Asyayid, Zaki Najib Mahmud, Salamah Musa, dan lainnya. Epistemologi yang telah tumbuh sejak ratusan tahun silam kini berada pada posisi perkembangan yang semakin menggairahkan. Kehadiran perguruan tinggi berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia juga, sesuai dengan fungsi utamanya untuk mengembangkan ilmu, telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memelihara semangat perkembangan ilmu. Nah, berbagai temuan dalam bidang sains, teknologi, seni telah ikut terserta gitu memperkaya hasanah intelektual, sekaligus memberikan kontribusi penting bagi kehidupan manusia. Nah, dalam perspektif epistemologi Islam, tidak dikenal dengan adanya dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu non-agama atau ilmu umum. Ilmu adalah ilmu. Ia berasal dari sumber yang sama, kemudian berkembang sesuai dengan wilayah objeknya masing-masing, baik menyangkut objek material maupun objek formal. Nah, ia terus bersentuhan dengan fenomena alam, fenomena manusia, dan apapun yang berada di luar keduanya. Melalui persentuhan itulah ilmu pengetahuan terus berkembang memasuki ruang sejarah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, peradaban Islam pernah memiliki hasanah ilmu yang sangat luas dan menghasilkan para ilmuwan-ilmuwan yang begitu luar biasanya. Ya, ilmuwan-ilmuwan ini ternyata jika kita baca mempunyai keahlian dalam berbagai bidang. Sebut saja nih Ibnu Sina. Dalam umurnya masih sangat muda, dia telah menguasai berbagai ilmu kedokteran. Magnum opusnya adalah Al-Qanun fi Atib, menjadi sumber rujukan primer di berbagai universitas barat.
Selain itu, Ibnu Sina ada Ghazali, yang bisa dibilang ilmuwan yang representatif untuk kita sebut di sini. Dia teolog, filosof, sufi. Selain itu juga ahli fikih terkenal sebagai orang yang mengajarkan ijtihad kepada orang yang mampu melakukan itu. Al-Mustafa adalah bukti keahliannya dalam bidang usul fikih. Tidak hanya itu, Al-Ghazali juga ternyata mempunyai paradigma yang begitu modern. Dia pernah mempunyai proyek untuk menggabungkan atau tidak mendikotomi ilmu agama dan ilmu umum. Baginya kedua jenis ilmu tersebut sama-sama wajib dipelajari oleh umat Islam. Yang kedua, epistemologi dalam pemikiran Fazlur Rahman. Epistemologi dalam pemikiran Fazlur Rahman. Epistemologi merupakan kata gabungan yang terambil dari peristilahan Yunani episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti pengetahuan sistematik. Sederhananya, epistemologi dapat diartikan sebagai pengetahuan sistematik. Semenjak awal, Fazlur Rahman telah menggagas pembaruan Islam guna membangun visi Islam di masa modern. Fazlur Rahman merumuskan suatu metode guna mendekonstruksi untuk kemudian merekonstruksi bangunan epistemologi Islam yang telah ada. Usaha Fazlur Rahman ini disebut dengan gerakan neo-modernisme. Secara eksplisit, Fazlur Rahman tidak pernah membicarakan akal sebagai kajian utama dalam setiap pembicaraannya. Pembicaraan mengenai akal dapat ditelusuri dari pembicaraannya mengenai alam semesta dan manusia. Al-Quran adalah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun proses pewahyuan tersebut berawal dari inspirasi The Word of God dan berakhir dengan perumusan kata-kata tersebut menjadi perkataan Al-Quran melalui The Word of Muhammad. Kemudian pandangan Fazlur Rahman tentang metode. Masalah metode adalah persoalan yang sangat penting dalam pemikiran Fazlur Rahman, terutama dalam neomodernismenya. Hampir sepanjang karir intelektualnya, Fazlur Rahman telah mengabdikannya untuk merumuskan metodologi sistematis dan komprehensif untuk menjawab tantangan sekaligus mensosialisasikan ajaran-ajaran Al-Quran dalam ranah realitas praktis kehidupan umat Islam. Usaha Fazlur Rahman inilah yang membedakannya dengan para pembaru Islam lainnya yang dikategorikan kepada modernisme klasik. Selanjutnya, pandangan Fazlur Rahman mengenai ilmu pengetahuan. Ilmu sangatlah penting bagi manusia. Dengan ilmu, maka akan dapat menuntun manusia menjalani kehidupannya sehari-hari. Fazlur Rahman mengatakan, bagi manusia, ilmu sama pentingnya dengan wujud. Dengan demikian, jika manusia hanya memiliki wujud tanpa ilmu, manusia tersebut kurang mulia. Akal merupakan suatu anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Dengan kemampuan akal yang telah Allah berikan kepada manusia, maka manusia dapat menyingkap pengetahuan. Karena pengetahuan inilah manusia memiliki rasa tanggung jawab. Fazlur Rahman memberikan ilustrasi, jika seseorang memberikan pedang kepada anak kecil, mungkin ia akan mencelakai dirinya, kecuali jika anak kecil tersebut memiliki tanggung jawab yang dapat mengontrol dirinya dari melukai dirinya sendiri. Namun demikian, Fazlur Rahman menegaskan, meski pengetahuannya amat luas, tetapi rasa tanggung jawab moral manusia amat kecil. Fazlur Rahman mengutip ayat Al-Quran, surat Al-Ahzab, ayat 72, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Dengan adanya amanah ini, maka manusia akan lebih bertanggung jawab di dunia. Sumbangan terbesar dari pemikiran Fazlur Rahman bagi umat Islam adalah perombakan konsepsi umat Islam tentang epistemologi. Fazlur Rahman telah memberikan alternatif pilihan berpikir bagi kaum muslimin. Selain menyinggung persoalan-persoalan akal dan metodologi, Fazlur Rahman telah mencoba juga untuk merumuskan suatu pemikiran dalam rangka islamisasi ilmu pengetahuan. Fazlur Rahman menyimpulkan
bahwa ilmu pengetahuan pada dirinya adalah benar, tergantung pada penggunaannya. Penggunaannya yang menjadikan ilmu itu benar dan salah. Oleh karena itu, Fazlur Rahman menegaskan bahwa yang penting itu bukanlah menciptakan ilmu pengetahuan yang islami, tetapi bagaimana menciptakan ilmuwan yang berpikir positif dan konstruktif berdasarkan agama Islam. Selain membahas epistemologi dalam pemikiran Fazlur Rahman, selanjutnya kita akan membahas epistemologi dalam pemikirannya Syekh Naqib Al-Attas. Epistemologi Syekh Muhammad Naqib Al-Attas dibangun atas tradisi intelektual Islam yang berkaitan erat dengan psikologi jiwa manusia. Karena perolehan ilmu pengetahuan dalam Islam merupakan konsep spiritual yang tidak terlepas dari pertolongan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Epistemologi Islam sangat berbeda dengan epistemologi Barat yang memandang aktivitas intelektual independen dari hal-hal yang bersifat metafisik. Sebagai contoh, epistemologi kaum empiris yang mendominasi cakrawala manusia Barat di dunia modern telah berhasil mereduksi realitas menjadi semata-mata dunia yang dialami oleh indera yang dimiliki, sehingga membatasi makna realitas dan menghilangkan konsep realitas yang mencakup Tuhan. Sebagai contoh, epistemologi kaum empiris yang mendominasi cakrawala manusia Barat di dunia modern telah berhasil mereduksi realitas menjadi semata-mata dunia yang dialami oleh indera yang dimiliki, sehingga membatasi makna realitas dan menghilangkan konsep realitas yang mencakup Tuhan. Konsekuensi dari perubahan makna ini telah mereduksi Tuhan dan semua alam spiritual dari yang ada menjadi sesuatu yang abstrak dan pada akhirnya tidak nyata. Hubungan antara kecerdasan aktif dengan jiwa menurut Al-Attas seperti matahari dan mata. Tanpa ada cahaya matahari yang datang ke mata, maka organ mata hanyalah sebuah organ potensial dari penglihatan tanpa bisa digunakan untuk melihat objek-objek di sekitarnya. Jiwa manusia apabila tidak mendapatkan cahaya dari kecerdasan aktif, maka ia tidak akan mampu merubah intelek potensial menjadi intelek aktual atau intelligible potensial menjadi intelligible aktual. Implikasi pemikiran Syekh Muhammad Naqib Al-Attas pada dunia pendidikan. Al-Attas dalam epistemologinya secara tegas menekankan bahwa keseluruhan proses pendidikan pada dasarnya adalah proses pendidikan jiwa. Sekularisasi berusaha menghilangkan Tuhan dan realitas metafisik dalam logika dan pikiran manusia, sehingga kurikulum pendidikan saat ini tidak menekankan pentingnya mempersiapkan jiwa manusia untuk menerima makna yang bersifat spiritual. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan sejati haruslah diajarkan melalui pendidikan berbasis pandangan alam Islam agar jiwa manusia dapat mencapai kesempurnaan melalui latihan dan kedisiplinan dalam mempraktikkan ajaran-ajaran Islam. Kelanjutan dari slide sebelumnya mengenai implikasi pemikiran Syekh Muhammad Naqib Al-Attas pada dunia pendidikan, yaitu pengakuan terhadap Tuhan tersebut harus diikuti dengan ketaatannya mengikuti syariat Tuhan yang termaktub dalam ajaran Islam, sebagai jalan pembuktian penyerahan diri manusia kepada Tuhan. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada konsep kecerdasan spiritual sebagaimana definisi Barat. Semua kecerdasan pada dasarnya memiliki dimensi spiritualitas karena aktivitas intelektual merupakan aktivitas jiwa yang terhubung dengan Allah SWT sebagai pemberi makna dan mengilhamkannya kepada diri manusia. Epistemologi Al-Attas juga memiliki implikasi pada dunia pendidikan saat ini, yaitu pertama, menekankan pentingnya pendidikan berbasis pandangan alam Islami agar manusia memiliki kesiapan untuk menerima ilmu pengetahuan yang benar. Kedua, epistemologi Al-Attas merupakan antitesis terhadap konsep kecerdasan spiritual yang dirumuskan Barat, karena pada dasarnya semua kecerdasan memiliki dimensi spiritualitas yang terhubung dengan Allah SWT sebagai pemberi makna dan mengilhamkannya kepada diri manusia. Yang ketiga,
Konsep pendidikan karakter yang bersifat universal tidak mungkin diperoleh dari epistemologi barat yang menganggap realitas metafisika tidak memiliki nilai ilmiah sebagai sumber ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, umat Islam diharapkan mampu mengembangkan konsep akhlak yang berakar pada tradisi intelektual Islam dan tidak mengadopsi konsep pendidikan karakter barat yang sekuler. Dengan demikian, diharapkan umat Islam mampu dan dapat mengembangkan konsep adab dan akhlak yang berakar pada tradisi intelektual Islam sendiri, serta tidak mengadopsi dari konsep pendidikan karakter yang berasal dari Barat atau yang bersifat sekuler. Di slide berikutnya, yaitu sub pembahasan terakhir mengenai kesimpulan. Dalam sistem pemikiran Fazlur Rahman, lebih banyak untuk menyinggung mengenai persoalan metodologi penafsiran dalam Al-Quran, dikarenakan beliau percaya bahwa ajaran utama dalam Islam adalah Al-Quran. Dengan kata lain, mempercayai bahwa sumber Al-Quran sendiri murni langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau dikenal sebagai tokoh modernisme klasik yang menjadi perumus metodologi dengan sistem berpikir sistematif dan komprehensif dalam menjawab tantangan kehidupan umat Islam. Sehingga pada prinsipnya, Fazlur Rahman sendiri menegaskan bahwa bukanlah perihal yang penting itu menciptakan ilmu pengetahuan yang islami, akan tetapi bagaimana menciptakan ilmuwan yang berpikir positif dan konstruktif berdasarkan Islam. Sedangkan jika Syekh Muhammad Naqwi Al-Atta sendiri memiliki pola pemikiran yang berbeda dibangun berdasarkan tradisi intelektual dengan konsep perolehannya berasal dari hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ketika pemikiran tersebut diimplementasikan dalam bidang pendidikan, disampaikan bahwasannya ilmu pengetahuan penting untuk menekankan pendidikan berbasis pandangan Islam, memiliki spiritualitas yang terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pendidikan karakter yang bersifat universal dan tidak diperoleh dari epistemologi barat yang pada prinsipnya bersifat sekuler. Maka dari itu, sangatlah penting mempelajari dan mendalami ilmu agama Islam. Dengan demikian, kita dapat mencoba menganalisa permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini dapat ditangani atau dipahami dengan seperti apa. Selain itu, di dunia pendidikan adalah faktor utama dan wadah untuk tempat sarana belajar bagi penanaman akidah serta akhlak kepada anak-anak didiknya.